bawahnya itu ada juga namanya welcome to Femora. Ini untuk deskripsinya, discover beauty product and skincare for your daily beauty. Nah ini untuk slide yang kedua, di sini ada kita panggil pakai aset juga. Nah ini untuk stylenya sama, pakai overlay. Dan di tulisan di bawahnya itu beauty made simple. Dan description itu find the best beauty tips and product in one place. Nah untuk yang slide ketiga, di sini gambarnya kita sama pakai dipanggil menggunakan aset. Dan ini overlay sama. Untuk judulnya itu style journey. Nah ini ada button nanti di bawah slide terakhir itu nanti ada buttonnya itu namanya button start, dan dimana kalau navigate-nya itu ke welcome atau ke homepage gitu. Dan sekarang untuk bagian login, dan ini untuk bagian login ada inputnya itu pakai view, text input, touch and velocity, style sheet, alert, image keyboard. Nah ini untuk export ini dulu, ini untuk IP URL-nya, dimana itu IP address dari si laptop kita buat nyambung ke HP-nya. Nah ini MP4 APA, karena nama filenya kita nama foldernya itu APA. Ini untuk bagiannya login PHP. Ini untuk export dari function loginnya, address-nya. Kalau sini itu ada email, ada settingnya. Dan dimana kalau misalkan untuk use effect, ini tuh kayak apa sih, teks apa ya, kayak ini kecil, kotak kecil, dan dimana di sini tuh kayak user, jika user, nah jika dari user effect ini adalah untuk cek login. Nah di sini ada cek login itu user di sini apakah data kita tersimpan atau enggak di database. Kalau misalnya tersimpan berarti langsung diarahkan ke homepage. Di sini ada home. Nah untuk ini konsol untuk masukkan email, dengan password. Nah ini ada validasi, dan dimana kalau misalkan dia berhasil berarti nanti langsung ada ke home juga. Terus kalau misalkan ini validasi, kalau email sama namanya itu nggak diisi, berarti dia ada validasi email dan password wajib diisi. Kalau misalkan ada salah satu, pokoknya ini buat validasi ketika salah satu nggak diisi ataupun ada yang belum diisi. Nah ini sama, ini juga untuk responnya. Kalau misalkan loginnya berhasil seperti itu, ada alat namanya sukses. Kalau misalkan udah kesimpan, si usernya itu udah kesimpan namanya login, berarti dia udah sempat register. Nah kalau udah kesimpan di database-nya, berarti nanti dia akan berhasil terus langsung ke beranda, dan di beranda itu ada nanti hai titik-titik, nah panggil dari nama kita yang udah login, navigasi ke home. Terus kalau ini login gagal, terus masalah error ini kalau tidak bisa connect ke server, berarti ada masalah di bagian database-nya atau internetnya. Di sini untuk register, tadi kan udah login, sekarang untuk registernya untuk inputnya sama, dan ini untuk URL itu sama dengan login, jadi harus sama, nggak boleh ada beda, kalau beda nanti error. Terus untuk Google function register sama kayak yang tadi login, ada masukkan email, nama, email, password. Terus nah ini untuk email error atau nama error ya. Nah ini untuk ada login buat Google, jadi kalau misalkan kalian login bisa juga login pakai Google, tapi belum semuanya jadi, masih seberapa. Untuk use effect, kalau misalkan ini tuh alat, kalau misalkan login lewat Google bisa, berarti nanti akan ada respon sukses. Kalau misalkan nggak bisa, ya berarti gagal. Nah ini untuk register email ya. Ini kalau misalkan register menunjukkan valid itu, berarti kalau misalkan data itu simpan, berarti dia
valid atau true. Nah, ini untuk validasinya. Jika nama si penggunanya itu nggak diisi, sama kayak tadi yang lalu, kalau nama pengguna yang nggak diisi atau salah satu kotak atau nama datanya itu nggak diisi, berarti nanti ada nama pengguna itu diisi atau nama itu diisi, apa saja itu diisi, kayak gitu. Nah, ini untuk format datanya. Ini masukkan nama, email, password datanya itu nanti ngambilnya dari si database itu namanya email sama password. Tuh, terus untuk responnya sama, kalau misalkan berhasil berarti sukses dan langsung ada registrasi berhasil dan langsung diarahkan ke home atau ke bagian di belakang. Kalau nggak berhasil berarti ada anggap gagal atau respon data. Nah, ini kalau error tidak bisa dihubung berarti ada namanya di XMPP, kalau enggak dari KPI admin, kalau dari koleksi internetnya ada segitu. Nah, ini akan dijelaskan untuk lupa kata ini akan dijelaskan oleh Zahra. Selanjutnya itu halaman forward password. Di sini kalau misalnya belum mengisi email yang warna kosong, terus langsung mengisi button, langsung klik button, maka akan ada alert email wajib diisi. Kalau misalnya udah isi email, langsung ada navigasi ke halaman ATP sesuai email yang diisi tersebut. Untuk email gradient itu untuk background di halaman protokol tersebut. Untuk selanjutnya ke halaman home screen. Di halaman home screen ini di bagian atas itu ada data yang sebelumnya diisi, misal kayak nama user yang diisi di login atau di registrasi nanti akan muncul di bagian paling atas. Misal udah dari terus selanjutnya style data itu untuk bagian style, nanti ada bagian tab yang isinya isi data style seperti casual, sporty style, premium style, minimal style. Selanjutnya ada di bagian artikel dengan title misal nutrition and health eating, lalu deskripsinya deskripsi penulisnya Scarlett J misalkan. Terus di bagian atasnya itu ada image juga ke bawah. Lalu ini kalau misalnya button artikel diklik, navigasinya langsung ke detail artikel di halaman selanjutnya. Nah, untuk navbar ini yang ada di bawah-bawah aplikasi, misal kayak home, book online, artikel, lalu ada Star Studio, sama yang satu lagi itu profile. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya saya studio yang akan dijelaskan oleh saya, Rahma Walia. Di sini yang pertama itu ada kategori data untuk data nama-nama dari baju-bajunya, dari outfit yang telah kita buat. Contohnya ada ID, nama, dan item count serta ada image guide. Terus ini juga sama, ada contoh-contoh nama-nama outfit sama deskripsinya.
Kalau ngikutin kondisi kesehatan, maka dia akan biasanya lebih maju 2 hari, sekitar 2 hari. Nah, sini ada pasanya ini dia cycle. If pre-startnya itu yang dimana dia akan mulai masa periodnya. Terus sini ada next period. If they cycle next period itu buat period selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian artikel. Sama seperti yang di kalender, dia harus memiliki icon sebagai icon-iconnya. Dan di sini juga ada proses artikel yang dimana ini tuh isinya adalah array yang berisi tentang artikel-artikel yang telah kami sediakan, dan di sini menggunakan link untuk memanggil si image-nya. Nah, di sini ada view style scroll view-nya, yang dimana sini ada title-nya tuh artikel for you. Nah, subtitle-nya temukan tips and info kesehatan kamu. Jadi kita bisa mencari tentang tips dan kesehatan masalah corona. Nah, di sini ada number tab-nya, yaitu ada home, navigation home, yang dimana nanti dia bisa kembali ke halaman homepage. Baik, selanjutnya akan menjelaskan kalau ingredient. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang profile screen. Yang pertama itu host profile screen yaitu buat profile screen-nya, lalu buat set login text, user login yaitu untuk kayak mengubah bahasa secara otomatis itu, lalu console learn set solo use that class yaitu untuk kayak drop down terus pas menu item yaitu di sini array yang disimpan dulu, terus di sini juga bisa menambahkan atau mengurangi gitu. Lalu style container, lalu view style medianya di sini, terus text style figure title, terus text untuk profile view, terus scroll view content style, lalu scroll area. Nah, di sini view style property yaitu untuk kayak kita profile kita yang bisa mengubah image atau foto gambar kita itu. Terus di dalam di profile infonya itu ada nama sama emailnya, terus channel, terus ini juga pakai channel opacity itu, terus navigasi edit profile, lalu text view style menu board, lalu ini menggunakan menu item, terus map, terus item index, terus UK item ID, sini juga menggunakan channel opacity, lalu text style slash menu text, terus item dan nama text, terus icon name-nya item Islam, menu text, item name text, name item Islam, menggunakan cover down, terus cover right, terus size itu 24. Nah, terus UI-nya itu item Islam dan Solar, terus view style-nya line drop down, ini seperti ini ya. Selanjutnya untuk penjelasan output yang akan dijelaskan oleh Pak Cia. Nah, di sini untuk tampilan splash screen-nya, di sini ada slide pertama, di situ ada welcome to Femora. Nah, untuk bawahnya itu discover beauty product and skincare for your daily routine. Nah, ini untuk splash screen yang kedua. Di sini ada mode beauty made simple. Dan di sini ada screen record. Di sini ada splash screen yang ketiga, yaitu ya tampilan ini. Kita klik start. Nah, jadi di sini setelah klik start nanti akan muncul dua pilihan, dan dimana ada masuk sama ada daftar.
Kalau masuk itu buat yang udah registrasi sebelumnya, kalau misalnya daftar yang belum memiliki akun. Jadi kalau misalnya kalian belum memiliki akun, kalian harus daftar dulu atau registrasi dulu. Kita klik ini. Coba kita daftar, misalkan masukkan. Nah, di sini kita daftar, masukkan nama Rahma. Misalkan ini masukkan emailnya rahma@gmail.com. Nah, ini untuk kata sandinya kita atur. Kita daftar. Nah, registrasi berhasil. Di sini untuk untuk bagian berandanya. Dan kalau misalnya kita masuk, kita tinggal klik masuk, langsung masuk ke berandanya gitu. Di sini untuk tampilan berandanya. Nah, di sini itu tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada period in 2 days. Today. Nah, di sini kan ada more detail. Nah, ini tuh tampilan kalendernya. Nah, di sini jika kita klik yang bagian kanan atau yang kiri ini, itu bisa ganti-ganti bulan gitu, seperti yang pada umumnya. Nah, terus jika di sini ada keterangan haid, masa subur, dan prediksi haid. Dan ini belum jadi semua ya. Nah, selanjutnya di sini ada bagian artikel. Nah, di sini tuh jika kita klik artikel, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini jika kita mengklik bagian yang artikelnya tuh di sini ada seperti kayak informasi-informasi gitu. Di sini itu tampilan stylenya. Nah, di style ini itu kita bisa menggeser gini. Kalau digeser ini akan seperti ini tampilannya. Nah, seperti ini. Dan jika kita mengklik, itu akan muncul seperti ini. Dan yang lain juga sama seperti ini, sama semua. Dan jika kita search, itu bakal muncul recent searchesnya tuh seperti ini ya. Tuh. Sudah. Nah, ini jika kita klik save, nah di sini tuh ada tampilan gambar outfit yang kita simpan gitu. Di sini untuk semua tampilan outfitnya, dan ini untuk collection. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita bisa create new collection loh. Misalkan kita namanya tuh pink. Sukses. Nah, seperti ini. Profile ini yang di bagian setting itu ada language, pin lock, help center, about, notification, report an issue, dan logout. Nah, tampilannya kalau misalkan bahasa, sini ada bahasa Inggris dan Indonesia. Jika klik seperti ini bahasanya. Nah, di sini tampilan pin lock itu seperti ini ya guys ya. Nah, ini help center, ini about, ini notification, ini report and issue, dan terakhir ada logout seperti itu.